Selamat datang di alur cerita Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Seperti yang dirasakan Tan Yun, suara retak dari dalam cincin Qiankun mengganggu pikiran Tan Yun. Wajah Tan Yun tiba-tiba berubah, menjadi kecemasan dan kepanikan. Karena suara ini ketika token identitas meledak. Selama perjalanan 2 bulan dari Huang Fu Shengzong ke Sekte Abadi, Tan Yun memasukkan token identitas 329 murid dan Mai termasuk Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Mu Mengyi ke dalam cincin Qiankun. Dengan melakukan itu, Tan Yun bisa tahu hidup dan mati mereka. Ledakan token identitas berarti salah satu dari mereka mati. Tan Yun sangat mengkhawatirkan Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian, segera memanipulasi pikiran spiritualnya ke dalam cincin semesta dan menemukan token identitas yang diukir dengan kata, Yang Fei, rusak. Itu berarti Yang Fei, murid dan Mai, mati. Ada 3 penyebab kematiannya. Salah satunya adalah Yang Fei dibunuh oleh monster. Atau dibunuh murid Sekte Abadi atau murid Istana Jiwa. Orang besar, sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Cepat atau lambat kita akan membalas semua naga dan raksasa yang mati. Sekarang pergilah ke tempat pertemuan yang baru saja kusebutkan. Singa naga emas membawa Tan Yun secepat kilat emas besar, berlari kencang di langit. Singa Dewa Naga Emas tahap pertumbuhan tingkat ketiga. Karena warisan dari Master Dewa Naga Emas, kecepatan terbangnya mencapai kecepatan 500.000 mil sehari. Dengan kecepatan ini, dapat mencapai hutan sejauh 3 juta mil dalam 6 hari dan bertemu dengan murid dan Mai. 5 hari kemudian, singa naga emas tiba-tiba melambat melayang di atas lembah. Tan Yun berpikir bahwa lelaki besar itu telah menemukan jejak murid Istana Jiwa dan murid Sekte Abadi. Dia melepaskan indera spiritual 3 kali lipat yang sebanding dengan alam pemurnian jiwa, dan menyelimuti lembah di bawah. Terdengar jeritan tajam seorang wanita dan tawa cabul seorang pria. Kamu bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi walaupun menjadi hantu. Kamu tidak harus mati. Ahahaha. Si cantik kecil, sekarang kamu telah dihancurkan oleh kami. Selama kamu berjanji padaku, kamu bersedia melayaniku dengan baik, aku bisa menyuruh kepada saudara-saudara Sekte Abadi untuk tidak membunuhmu. Ya, Kakak Wang benar, kalau kamu patuh, kami tidak akan membunuhmu, hehehehe. Kalian berdua binatang, aku tidak akan membiarkanmu menodaiku lagi. Tan Yun tiba-tiba berteriak, tidak Zhang Qingqing. Di dalam kesadaran spiritual Tan Yun, sebuah gambar muncul di benaknya. Dalam gambar, murid dan Mai Huang Fu Shengzong, Zhang Qingqing, berdiri acak-acakan di depan 2 murid laki-laki Sekte Abadi, memegang pedang di lehernya. Namun, Tan Yun terlambat 1 langkah untuk menghentikannya, dia tidak ingin hidup lagi setelah mau dinodai. Darah menyembur keluar di leher putihnya. Singa naga emas menukik dan mengarah turun ke lembah. Tan Yun melompat dari punggung singa, dan berada di depan Zhang Qingqing, memegang lehernya yang berdarah dan berbisik, mengapa kamu begitu bodoh? Kamu membenci mereka, tetap hidup untuk membalas dendam. Petik 2. Tan, kakak Tan. Zhang Qingqing mengangkat kepalanya dengan susah payah, air mata jatuh dari wajahnya yang cantik. Kakak Tan, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Katakan, aku berjanji. Kakak Tan, balas dendam untukku. Suara terputus-putus Zhang Qingqing berhenti tiba-tiba, dan kepala dengan lemah menempel di dada Tan Yun. Darah panas di lehernya menyembur keluar dari telapak tangan Tan Yun menutupi luka lehernya. Kemarahan memenuhi dada Tan Yun. Dia menoleh ke arah murid Sekte Abadi yang melihat padanya. Kemudian, dia dengan lembut meletakkan tubuh Zhang Qingqing di rumput. Hahaha. Tan Yun, kami mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu datang ke sini sendirian. Salah satu murid laki-laki bernama Wang Su tertawa dan berkata, ternyata nama dia adalah Zhang Qingqing. Hehehe, kulit itu terlalu lembut, apakah hanya kulitnya yang lembut?
atau semua murid perempuan Huang Fu Shengzongmu juga lembut, sepertinya aku harus melihatnya. Guoke, dengan senyum cabul, Kakak Wang, setelah kita membunuh Tan Yun, kita akan mengambil kepalanya untuk meminta hadiah Tuan Muda, dan kemudian kita akan pelan-pelan mencari murid perempuan dari Huang Fu Shengzong. Tentu tidak masalah. Wang Su dan Guoke tersenyum, dan tidak memperhatikan Tan Yun, apalagi singa naga emas. Wang Su dan Guoke adalah yang terkuat ke-11 dan ke-12 di antara murid-murid dalam dari Sekte Abadi. Meskipun mereka tahu bahwa lebih dari setengah tahun yang lalu, Tan Yun melukai Tuan Muda peringkat 10 Ruyan Chen dengan parah, tetapi mereka tidak takut pada Tan Yun. Mereka berdua tahu bahwa Ruyan Chen sama sekali bukan lawannya, untuk memasuki peringkat ke-10 juga, karena mereka berdua membiarkannya. Karena itu, keduanya tidak takut Tan Yun, saat ini. Karena singa naga emas telah menahan napas, di mata keduanya, mereka tidak lebih dari binatang roh dengan ukuran besar dan kekuatan rata-rata. Mereka meremehkan Tan Yun di ranah jiwa janin tahap ke-9. Tan Yun terlihat santai, dia berjongkok di rumput dan merapikan rok panjang Zhang Qingqing yang berantakan, lalu berdiri dan berteriak, "Pria besar, hajar mereka!" Aung! Raungan singa naga emas terdengar, dan dalam sekejap, ia melepaskan nafas periode pertumbuhan tingkat ketiga, menekan Wang Su dan Guoke. Meskipun singa naga emas masih dalam periode pertumbuhan tingkat ketiga, auranya sebanding dengan tahap dewasa tingkat ketiga. Apa? Dalam jeritan kelelahan, mereka berdua seperti menahan gunung besar di punggung mereka, menekuk tulang belakang mereka, dan darah muncrat, saat kaki mereka semua patah. Wang Su dan Guoke, yang kakinya patah berteriak, "Tidak, Tan Yun, maafkan aku. Selama kamu tidak membunuh kami akan menjanjikan segalanya padamu, tolong." Keduanya tidak bisa bergerak, mereka hanya bisa memohon belas kasihan dengan suara serak. Di bawah tekanan singa naga, dahi, wajah, dan bahkan kulit mereka dipenuhi dengan garis-garis darah. Darah mengalir keluar dari garis-garis itu, dan kulit mereka berdua retak saat bernafas. Baru kemudian mereka menyadari bahwa singa abu-abu yang mereka pandang rendah sebelumnya begitu kuat sehingga mereka tidak kuat melawan. "Kalian berdua bajingan. Murid Huang Fu Shengzong saya, memang benar bukan lawan murid Sekte Abadi Anda. Jika Qingqing tidak dapat melawan Anda dan dibunuh oleh Anda, saya hanya akan memotong kepala Anda dengan satu pedang. Tapi kalian berdua mau menodai setelah mengalahkannya. Aku akan membuatmu sulit mati." Tan Yun menginjak kaki mereka. Retakan. Setelah mematah kedua tangan mereka, Tan Yun menghapus kolam roh spiritualnya. Setelah itu penampilan mereka berdua berubah menjadi setengah baya. "Tan Yun, aku menutukmu. Jika kamu memiliki keberanian, bunuh kami." Keduanya meraung di tanah, ingin memprovokasi Tan Yun. "Pria besar, panggilkan aku beberapa binatang buas." Tan Yun memerintahkan. Aung! Singa Dewa Naga Emas mengangkat kepalanya yang besar, dan dengan lolongan panjang yang bergema di lembah, tidak lama kemudian, monster dan binatang buas di lembah datang dengan hati-hati ke arah Tan Yun. Jelas mereka mendengar panggilan singa naga emas. Ada suara lembut di rumput, dan ratusan ular bunga muncul di bawah singa naga emas. Tan Yun melirik sekelompok ular dan berkata dengan dingin, "Orang besar, suruh mereka memakannya." Aung! Perintah dari singa naga emas, ular bunga tiba-tiba menjadi ganas dan terbang menuju Wang Su dan Guoke. Ular menggigit tubuh berdarah mereka dengan ganas dan kejam. Setelah beberapa napas, hanya tulang yang tersisa. Setelah itu, Tan Yun memegang pedang dan menggali lubang di tanah, dengan lembut memasukkan Zhang Qingqing ke dalamnya, dan kemudian menguburnya. "Saudari junior Zhang, saya telah membalas dendam untuk Anda, jadi istirahatlah di sini." Tan Yun melompat ke punggung singa naga emas, menyuruh pria besar itu terbang. Aung!
Sebelum pergi, singa naga emas memerintahkan monster di bawah untuk menjauh dari kuburan. Keesokan harinya, Tan Yun menemukan bahwa token identitas dari 3 murid pil telah meledak di cincin Qian Kun. 1 jam kemudian, Tan Yun menyuruh singa naga emas yang tergantung di atas untuk melepaskan kekuatan spiritual menjangkau lebih luas. Bunuh mereka semua. Tiba-tiba, suara pedang masuk ke telinga Tan Yun. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti hutan 500 mil di bawah. Tiba-tiba, 2 pancaran dingin melesat dari matanya, menyuruh singa naga emas untuk terbang ke barat laut, 400 mil jauhnya. Pada saat yang sama, di hutan lebat yang dipenuhi kabut dan bau busuk, puluhan pedang raksasa dan balok pedang bangkit dengan suara pertempuran sengit. Di hutan besar, Luo Fan dan Song Hong, memimpin 13 murid Danmai, bertarung dengan 10 murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa. 15 orang, menghadapi 6 pria dan 4 wanita, tidak hanya kalah, tetapi setiap orang memiliki beberapa luka di tulang. Sebaliknya, di antara 10 orang, hanya 1 yang terpotong lengan kanan oleh Luo Fan, dan 9 lainnya utuh. Jelas bahwa kedua kekuatan beda level. Kakak senior Luo, kakak Song. Kami bukan lawan mereka, ayo cepat mundur. Iya, kakak senior, kami takut semua akan mati di sini jika tidak mundur. 13 murid Danmai panik, nafas kematian memenuhi hati mereka. Diam. Luo Fan tampak tegas, jika kita mundur, apa yang harus kita lakukan jika Tan Yun datang? Haruskah membiarkan Tan Yun dikepung? Saudara Luo benar. Song Hong bergema, kamu bisa pergi jika kamu mau. Kakak Luo dan aku pasti tidak akan pergi. Ketika ke-13 orang itu ingin berbicara, bayangan berkelap-kelip di hutan. 10 murid dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa, sudah mengepungnya. Seorang murid perempuan dari Istana Jiwa tertawa kecil dan berkata, kalian sekelompok semut masih ingin pergi. Itu hanya mimpi. Hahaha. Murid laki-laki terkemuka dari Sekte Abadi berkata, hari ini kamu hampir tidak bisa terbang dengan pedangmu, tetapi kamu dapat yakin bahwa kami dan para murid Istana Jiwa tidak akan membiarkan mati sendirian. Tidak akan lama. Oh tidak, mungkin di tempat lain, orang-orangmu akan menemanimu ke neraka. Setelah berbicara, menunjukkan tatapan garang, dan berkata dengan kejam, bunuh. Krak. Pada saat ini, kuku singa emas, menginjak batang pohon anggur tua dan mengarahkan ke arah murid itu. Ah! Monster macam apa ini? Selamatkan aku. Suara kengerian tiba-tiba terputus, dan murid itu diinjak-injak dan diledakkan oleh kuku emas. Aung! Raungan singa mengguncang. Ketika 9 orang yang tersisa dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi melihat raksasa di depan mereka, mereka ketakutan dan ingin melarikan diri. Aura dan paksaan yang tak tertandingi langsung menyapu dari tubuh naga emas dan singa seperti badai yang menyebar ke sekitarnya. Ketika Luo Fan dan Song Hong dan yang lain, tidak merasakan tekanan yang terlihat seperti badai dahsyat, seolah tidak menyentuh mereka, dan 9 musuh yang melarikan diri menyebar dengan kecepatan cahaya. Napas yang menakjubkan itu, menyebar dengan cepat dari hutan dalam lingkaran konsentris, mengubah pohon-pohon mati dan daun-daun busuk di hutan menjadi debu, menyebabkan pohon-pohon hijau meledak satu demi satu. Tidak, tak lama kemudian nafas menelan ke-9 orang yang berhasil lolos. Di antara pasir dan batu yang beterbangan, 9 orang berubah menjadi kabut darah di hutan, dan mayat-mayat itu berserakan di tanah. Dalam jarak 3 mil dari singa naga emas, zona vakum telah terbentuk, dan semua pohon telah menghilang. Di hutan yang seperti lautan, ada tempat terbuka dalam radius 3 mil, tidak ada rumput atau pohon di tempat itu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.